Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue unboxing lagi. Kalau ikan sih hanya sedikit, tapi banyak yang bintang laut dan akan penjelasan bagaimana merawat untuk bintang laut tersebut. Nah, untuk pertama nih ada ikan-ikan yang masuk, tapi disayangkan di pengiriman ini ikannya banyak yang teler-teler ya, jadi nggak semuanya survive nih. Nah, ini nemo-nemo yang besar. Nah, ini juga buat anak kacamata, ternyata nggak survive juga, jadi sangat sayang. Udah agak tidur-tidur. Nah, malah keranjang Bali ini yang survive, tapi ada luka dan matanya juga ada parasit ya. Jadi saya lagi banyak pengobatan dulu untuk keranjang ini. Nah, ini juga kepe bulan yang nggak survive, ada layaran. Jadi banyak yang nggak survive karena permasalahan di perjalanan, teman-teman. Jadi itu kenapa ada resiko juga ya, kayak perawatan. Dan jadi toko ikan ini ada perawatan tiap harinya, biaya untuk makannya itu yang kematian juga termasuk. Jadi memang agak berat. Kayak ini dokter ini juga ternyata nggak survive. Jadi sangat sayang sekali. Banyak banget yang teler, tapi kayak untuk angel piyamanya itu masih survive. Nah, KP ini juga tidak survive. Ya sayang. Nah, ini tadi yang kalau video sebelumnya ini agak ini yang normal ya. Kalau kemarin tuh yang cacatnya tuh yang ada benjolannya. Nah, ini balong. Nah, ini cicit kuning, sadar kuning juga nggak survive. Jadi ya kita coba yang terbaik, tapi juga terkadang nggak ini juga. Ini kayak contoh cicit ini juga udah berat, tapi walaupun udah teler kita tetap coba untuk aklamasi. Dan kita coba berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan ikan-ikan ini ya, teman-teman. Nah, ini ada trigger liris, tapi kalau trigger ini selamat nih, teman-teman. Ini termasuk predator. Kalau ada udang, ada bintang laut, nah ini trigger ini bahaya. Jadi jangan punya trigger kalau ada bintang laut atau apa, karena pasti suka digigitin sama dia atau kadang dimakan juga. Nah, ini yang saya bilang angel piyamanya alhamdulillah selamat, karena ini salah satu yang high grade-nya lah ya, teman-teman ya, untuk dipiara untuk peminat dari angelfish. Tapi kalau angelfish ini tidak reef safe ya, teman-teman. Dan untuk yang ini ada udang peppermint ya. Jadi yang saya tahu, jadi kalau teman-teman juga udah pernah coba ini, udang ini termasuk pemakan Aiptasia. Jadi fungsinya dia hampir sama seperti kepe monyong, teman-teman. Nah, ini lihat ya, ada dua tipe warna. Yang warnanya agak lebih merah, sama satu lagi biasanya agak yang lebih coklat. Nah, di sini juga kita coba berusaha nyelamatin, tapi ada beberapa yang tidak selamat. Dan untuk udang ini banyak yang suka menyalahartikan ya. Terkadang ada yang bilang teman-teman lagi lihat udangnya mati, tiba-tiba lagi dimakanin tuh sama udang satunya. Jadi disangkanya oh udang MP misalnya makan udang pelet, atau udang pelet nyerang udang MP. Sebetulnya ini kalau dari pengalaman saya ya, tapi teman-teman juga bisa komen juga kalau ada pengalaman yang lain. Yang saya tahu, jika space-nya agak besar, udang itu punya teritorial masing-masing. Jadi kalau space-nya agak besar atau banyaknya live rock, mereka akan punya rumahnya masing-masing. Jadi tapi kalau sudah mati, nah itu biasanya akan dimakan sama jenis yang lain, teman-teman. Jadi kayak ada cleaning crew, sampai pun ikan pun juga akan memakan ikan yang lainnya jika mati. Jadi jika mati biasanya ikan lain juga akan ikut makanin bangkai tersebut. Nah, kalau ikannya terlalu besar, biasanya itu kenapa jadi nggak malah jadi bangkai dan merusak kualitas air ya. Nah, untuk yang bening itu udang anemon. Jadi dia butuh anemon, teman-teman, untuk nge-host atau self defense di rumahnya. Nah, untuk yang berikutnya ini yang tadi saya bilang, ini banyak masuk bintang laut, teman-teman ya. Nah, untuk pertama ini ada bintang bata. Nah, teman-teman bisa lihat ya warna batanya. Jadi ada motifnya tuh ada banyak. Nah, bintang-bintang ini biasanya tuh penghobis itu suka karena warnanya merah bagus gitu ya.
dan motifnya itu juga banyak. Tapi yang teman-teman pemula harus tahu, bintang laut ini membutuhkan parameter yang sangat bagus. Jadi kalau parameternya ini tidak bagus, dia ini gampang untuk mati ataupun jadi meleleh. Nah, di saat itu meleleh, suka dia nanya apa akan jadi merusak kualitas air? Jawabannya iya. Jadi kalau misalnya dia udah mati, tidak cepat-cepat diangkat, dia akan lumer, teman-teman. Nah, di saat itu lumer, itu akan merusak, jadi air itu keruh. Nah, itu kenapa skimmer itu sangat penting. Nah, atau pilihannya kedua di water change, tapi akan butuh water change yang sangat besar. Dan kalau akuariumnya kecil, kita water change besar, ikan ini akan kaget dengan parameter, ataupun koral ataupun udang akan kaget dengan parameter air yang baru. Jadi itu harus hati-hati. Jadi resikonya juga lumayan besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat motifnya juga lain. Nah, di sini juga kondisi dari awal ada beberapa yang udah agak lemes ya. Jadi kita biasanya tes dulu, nanti biasanya yang jalan, nah itu berarti yang segar, dia hidup, walaupun kemungkinan ada tetap yang sakit pun masih bisa jalan. Tapi kita biasa udah lihat dari visualnya dulu. Nah, ini warna-warnanya. Jadi kalau teman-teman yang pengen pemula yang pengen miara bintang laut, difikirkan baik-baik dulu, karena jangan sampai nanti malah merusak kualitas air di akuarium teman-teman. Nah, berikutnya di sini juga masuk ada bintang biru, ada juga bintang komodo, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang warna biru ini juga salah satu favorit nih, biasanya bintang laut biru ini karena warnanya. Yang dari pengalaman saya, bintang laut yang warna biru hanya bintang ini. Tapi kalau merah itu masih banyak jenisnya. Komodo masih merah, atau bintang jenderal ada yang warnanya merah, bintang model merah. Tapi kalau biru ini saya cuma ada di bintang biru ini. Nah, ini juga salah satu favorit ya, karena warnanya. Nah, tapi bintang ini juga kalau misalnya parameternya itu bagus, dia sih aman-aman aja ya teman-teman. Tapi daya tahan tubuhnya masih lebih baik lah dibanding sama si bintang merah. Kalau bintang merah itu memang agak rada-rada sensitif, jadi harus lebih hati-hati. Karena yang teman-teman harus tahu, yang saya tahu ini bintang laut ini tidak mempunyai otak. Jadi mereka tidak bisa berpikir, mereka hanya jalan untuk makan. Jadi kita yang harus provide itu. Nah, kalau teman-teman pemula nih yang pengen banget punya bintang laut tapi awet, kuat, nah ini ada bintang jenderal, teman-teman. Nah, di bintang jenderal ini tahan banting lah sama kayak betok, bisa dibilang. Nah, bintang jenderal ini pun juga warnanya tuh macam-macam, teman-teman. Jadi bagus juga ya, ada yang warnanya kayak begini, ada yang soft, ada yang warnanya lebih pekat. Dia ada banyak banget jenisnya. Jadi kalau awal-awal pemula, saya sarankan belilah bintang laut jenderal. Karena kayak yang saya pernah bikin video juga, bintang jenderal model yang warnanya tuh udah bagus-bagus ya. Nah, itu pun juga kuat, teman-teman. Jadi banyak ada pelanggan saya tuh yang nyarinya ya bintang jenderal, karena bintang itu awet di akuariumnya, dan dia sangat berfungsi sekali untuk menjadi cleaning crew juga. Jadi makanin bangke, makanin sisa makanan, itu menjadi fungsinya si bintang jenderal ini juga. Tapi ada juga yang bilang kalau bintang jenderal ini digabung sama bintang laut yang lainnya bisa dimakan tuh bintang jenderal. Nah, itu mungkin kalau ada pengalaman teman-teman juga bisa komen ya di video ini. Nah, ini yang saya bilang bintang komodo, teman-teman. Dia bentuknya mirip nih sama bintang biru. Jadi panjang-panjang semua, kurus ya. Tapi di batang-batangnya itu ada duri-duri. Ya, mungkin dibilang itu bintang komodo. Dan bintang komodo ini juga banyak tipe warnanya tuh, motif-motifnya juga warna nih. Teman-teman bisa lihat ya, tipikalnya mirip. Jadi bentuk-bentuknya mirip. Nah, beda sama bintang jenderal. Kalau bintang jenderal ini lebih ke bantet, togup ataupun gendut. Jadi memang bintang laut pun motifnya ini macam-macam ya, dan bagus-bagus juga, teman-teman. Jadi itu kenapa banyak yang nyari. Nah, ini ada bintang laut ini saya nggak dapat dari supplier. Ini saya dikasih sama pelanggan saya yang udah lama setia nih beli sama BKC. Makasih banget. Ini juga bintang laut yang saya baru lihat, dan ini keren banget sih menurut saya, dan size-nya juga sangat besar. Nah, dia ngasih ke saya ini karena nggak muat di akuariumnya, sedangkan kalau saya ada bak ya, ada kolam, jadi akan lebih bagus untuk si bintang lautnya. Makanya saya keep juga, dan
memang sangat bagus sekali, mirip sama bintang komodo, banyak duri-durinya dan motifnya bagus. Dan saya suka juga lihat bentuknya ya. Jadi di sini tuh bisa lihat perbedaan masing-masing. Nah, tapi kalau bintang-bintang ini mungkin kurang cocok ya untuk nano ataupun pico, itu kurang bagus. Banyaknya mungkin di bintang pasir ataupun bintang merah. Ada bintang merah yang kecil-kecil juga ada tuh. Nah, itu biasanya lebih kuat. Tapi kalau bintang-bintang yang lain selain jenderal, pengalaman saya agak sensitif. Jadi harus betul-betul difikirkan untuk teman-teman yang lagi pemula, yang lagi pengen punya untuk bintang laut ya. Biasa karena yang pengen itu anaknya lucu karena pengen gitu. Nah, tapi sayang kalau sampai mati dan ujung-ujungnya akan merusak kualitas air di akuarium teman-teman. Nah, selain bintang-bintang laut ini, saya juga masuk kuda laut nih teman-teman. Jadi kuda laut ini ada 2 piece yang masuk ke sini. Nah, untuk teman-teman juga yang mau miara kuda laut, biasanya tuh antara perempuan atau anak kecil yang punya kuda laut ini nih, suka sama kuda laut karena lucu ya. Nah, kuda laut ini teman-teman kalau ada yang pemula pengen punya, jadi harus siapkan dulu akuarium yang proper, yang bisa menampung kuda laut ini. Nah, saya mau share ini cuma pengalaman saya ya. Jadi tapi mungkin masih banyak yang senior ataupun yang lebih ahli udah pernah merawat udang laut ini dan sukses. Jadi pertama, kuda laut ini yang melahirkan itu yang saya tahu itu jantannya, ya bukan betinanya. Yang kedua, untuk akuariumnya yang baik itu yang low, yang arusnya itu jangan terlalu kencang karena mereka ini tidak bisa berenang dengan cepat. Jadi jangan sampai, kasihan kalau dia sampai pusing tuh kena arus malah jadi kemana-mana. Nah, ketiga, dia butuh tempat untuk bertengger. Nah, bagusnya itu yang kayak ada lidi-lidi teman-teman. Jadi di buntutnya nih, yang bunderan di bawah itu dia butuh untuk bahasa kasar pengikat ya, untuk dia tidak terbawa arus. Jadi kalau mereka mau istirahat, mereka akan ngikat. Nah, itu kenapa butuh akuarium yang ada seperti bulu-bulunya atau lidi-lidinya yang panjang-panjang, ataupun live rock yang nggak terlalu tebal, jadi dia bisa nempel di situ. Nah, keempat, dia ini karena berenangnya pelan, dia ini dikasih makannya turbon ya, jadi nggak ada yang ngasih makan pelet teman-teman untuk kuda laut. Nah, kalau di akuarium teman-teman ini ada ikan, kasihan si kuda laut ini karena mereka biasanya akan kalah sama ikan. Jadi akan kalah duluan untuk makan sama ikan. Itu kenapa difikirkan lagi untuk sebelum membeli kuda laut di akuarium teman-teman. Nah, yang berikutnya ini ada cacing koker. Jadi cacing koker ini masuk lagi warna merah ya, merah keputihan, warna kuning, ataupun yang kayak warna kayak kelapa ya, coklat. Nah, jadi ada pelanggan saya juga yang punya akuarium isinya hanya cacing koker dikumpulin. Karena cacing koker ini ada juga cacing pipa ya. Kalau teman-teman beli cacing ini harus tahu juga apa yang akan memakan cacing ini. Jadi jangan sampai nanti udah di dalam beli cacing kayak begini, di dalamnya ada ikan yang memakan cacing tersebut, jadi kasihan. Nah, cacing ini juga biasa dibilang cacing kelapa. Nah, itu tadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi manjang ke atas jadi kayak pohon kelapa. Jadi bagus kalau pasirnya teman-teman di akuarium tebal bisa dituncep-tuncepin tuh. Nanti dia akan jadi kayak berdiri, jadi kayak pohon kelapa. Itu kenapa mungkin dibilang cacing kelapa ya. Dan warnanya pun sangat bagus. Dan menurut saya yang paling bagus itu cacing pipa teman-teman. Dan selain itu ada juga kelomang ya. Nah, kelomang ini yang teman-teman belum tahu, dia ini full air. Jadi nggak perlu dikasih space untuk daratannya. Jadi, dan dia juga sebagai cleaning crew yang bagus dan sebagai untuk hama detritus ya. Jadi ini salah satu yang penting juga di akuarium teman-teman. Nah, memang nih teman-teman bisa lihat ya, nih ada 2 kelomang yang lagi berebut rumah nih. Yang satu mau ngejar rumah yang lain. Nah, bagusnya memang kalau punya kelomang ini ada lagi rumahnya juga. Jadi karena kelomang ini akan suka berpindah-pindah rumah teman-teman. Jadi harus disiapkan, dan kelomang ini juga banyak sekali tipe warnanya ya. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.